أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Ini hadis yang terakhir dari bab adzan. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendengarkan adzan, maksudnya tentu saja setelah adzan, karena saat kita mendengarkan adzan kita mendengarkan, lalu setelah itu kita menjawab sesuai dengan yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kan begitu. Nah, ini ada ucapan lagi, berarti ini adalah setelah kita mendengarkan azan. Hina yasma'un nida, artinya ketika kita selesai mendengarkan adzan. Apa yang diucapkan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudah alladhi wa'adtah. Sampai di situ. Barang siapa yang mengucapkan ucapan itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia pasti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4, dan hadis ini juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi setelah azan ini bacaannya. Disebutkan di dalam hadis yang lain, boleh juga ditambah dengan membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lalu kemudian membaca doa ini. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini. Adzan itu disebut sebagai dakwah at-tamah, seruan yang sempurna, karena mengandung kalimat-kalimat yang sempurna, boleh dikatakan merupakan pokok-pokok dari ajaran Islam. Itu semuanya ada di dalam kalimat-kalimat adzan itu. Puncaknya ada pada kalimat la ilaha illallah. Itu puncaknya di situ. Itulah kalimat tauhid yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Itu kalimat tauhid. Was-salatil qa'imah, dan Tuhan dari salat yang didirikan. Bisa bermakna salat yang akan didirikan, dan bisa bermakna salat yang memang selalu didirikan. Ya.
Karena di antara ajaran para nabi dan para rasul, selain daripada tauhid atau setelah tauhid, itu adalah sholat. Semua para nabi dan para rasul itu mengajarkan sholat sebagai bentuk utama dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ibadah itu menyeluruh. Ibadah itu menyeluruh. Seluruh kehidupan kita harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bentuk ibadah yang paling pokok itu adalah ditunjukkan atau dilaksanakan dalam bentuk sholat, di mana sholat itu adalah merupakan ibadah yang punya tata cara tertentu. Setidaknya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada ruku', ada sujud, dan di dalamnya ada rukun-rukun tertentu. Itu salat. Ada 1 rakaat, ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Dan di dalam Islam, salat itu ada salat fardu dan ada salat-salat sunnah. Salat fardu, salat 5 waktu, itu yang terus pasti ditegakkan dalam kehidupan ini. Tidak mungkin salat ini lepas dalam kehidupan ini, kecuali nanti sudah betul-betul kiamat. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, ajaran Islam itu memang perlahan-lahan terurai, lepas satu persatu. Awwaluha naqdul hukum, yang pertama kali lepas dalam kehidupan umat Islam itu adalah persoalan hukum. Persoalan hukum. Persoalan hukum. Di antara persoalan hukum itu adalah persoalan kepemimpinan, politik, pemerintahan. Lalu di dalamnya ada tata aturan, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum perdata, dan seterusnya itu. Ini yang pertama kali lepas. Dan rupanya ya ini sudah boleh dikatakan nyaris lepas, ya kan? Nyaris lepas. Dalam kehidupan kita hukum-hukum pidana, hukum-hukum ini udah nggak melihat hukum Islam lagi kan? Sampai hukum waris juga hampir nyaris nggak ada lagi. Ngatur warisan, bagi warisan, buka hukum Islam, ya kan? Gimana? Betul, Ibu? Halo? Halo? Nah, gimana? Mewarisin warisan pakai hukum Islam atau hukum mana? Ayo. Ayo. Itu padahal hukum bisa kita lakukan sendiri. Kalau hukum mencuri potong tangan, iyalah orang lain kan, pemerintah yang menegakkan. Ya kan? Hukum qisas juga iya pemerintah. Tapi hukum waris kan sebenarnya kita sendiri yang ngatur. Tapi ternyata itu pun siapa yang masih menggunakan? Bagi waris pakai hukum Islam. Itu. Maka disebutkan Nabi, iya, itulah yang terurai. Hingga akhirnya yang terakhir terurai, yang lepas adalah as-shalah, salat. Dan ini sudah mulai juga, ya kan? Betapa banyak yang tidak menjalankan salat. Betapa banyak yang tidak menjalankan salat. Jadi kalau sudah salat tidak dilakukan dalam skala pribadi, berarti hilang sudah agamanya. Tapi alhamdulillah juga yang menjalankan salat insyaallah ya masih sangat banyak. Ya. Buktinya ya ini tadi semua salat kan? Ini masih banyak. Dan di tempat-tempat lain juga ya. Ya, di antara saya melihat tuh kebaikan Jakarta. Kebaikan Jakarta. Itu saya tengok itu salat Jumat itu rata-rata masjid itu enggak muat. Jakarta. Iya Pak Ji kan? Di Jakarta itu Masjid Istiqlal yang segedang itu, sebesar itu penuh. Jadi kampung-kampung itu rata-rata ya full Jumat. Bahkan juga di mall. Nah, kalau salat 5 waktunya iya, di mall pun juga penuh sesak.
Saya pernah mampir di salah satu ya mall itu, di situ ada masjidnya itu penuh sesak. Itu. Kalau salat zuhur tiba misalnya, ditambah lagi ada pengajiannya. Gitu. Kalau di Bengkulu kayaknya masih belum. Gitu. Ya. Jadi salat itulah sebagai satu ajaran pokok yang qaimah, yang insya Allah senantiasa tegak. Maka setelah menyebut itu, karena memang etika berdoa itu menyebut Allah dulu, menyebut keagungan Allah, lalu baru minta ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Al-wasilah secara bahasa itu adalah sarana prasarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah. Salat itu wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, zakat, puasa dan seterusnya. Tapi maksudnya al-wasilah di sini adalah kedudukan Nabi nanti di akhirat. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, al-wasilah, Nabi mengatakan, itulah aku berharap nanti mendapatkan kedudukan itu di akhirat. Jadi al-wasilah artinya kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Wal fadilah, dan keutamaan. Dan keutamaan, ya Allah anugerahkan kepada Nabi keutamaan yang besar. Dan memang betul Nabi sudah mendapatkan keutamaan yang besar itu. Wa ba'atsu, dan bangkitkanlah Nabi maqamam mahmudah, di tempat yang terpuji. Alladzi wa'adtah, yang engkau janjikan kepadanya. Nah, siapa yang mengucapkan itu? Ini di sini kan nyaris nggak ada doa untuk diri sendiri kita, tapi doa kita doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halat lahu syafaati, orang yang mengucapkan ucapan itu setelah mendengarkan azan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di akhirat nanti. Itu. Syafaat apa? Banyak. Ada syafaat uzma, syafaat yang terbesar. Lalu kemudian ada syafaat diajak minum telaga di Al-Kautsar. Ada syafaat diajak pertama kali masuk surga. Bahkan ada yang mendapatkan syafaat masuk surga tanpa dihisab. Gimana ibu-ibu? Mau masuk surga tanpa dihisab, nggak pakai dihitung lagi. Udah masuk sana. Nggak usah pakai ditimbang, nggak usah pakai dihisab. Ada yang begitu. Terakhir, ada yang mendapatkan syafaat keluar dari neraka hanya gara-gara punya kalimat la ilaha illallah, padahal kebaikannya kecil sekali, tapi tetap bisa keluar dari neraka, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syafaat itu didapat? Itulah hadis tadi menyebutkan, diantaranya membaca doa ini setelah azan, membaca doa ini setelah azan. Tapi tentu orang yang membaca doa ini setelah azan bukan kabur gitu, tapi salat. Jadi jangan sampai ada yang punya pemahaman udah cukup baca doa ini aja ya, nggak salat. Nggak begitu tentunya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang pertama, keutamaan berdoa dengan doa ini setelah kita mendengarkan azan. Oleh karena itu, hendaknya ketika ada azan kita konsentrasi untuk kita dengarkan. Kita dengarkan, lalu kita jawab satu persatu, lalu setelah selesai kita berdoa dengan doa ini. Ya, disebutkan di dalam hadis yang lain boleh ada tambahan.
Tambahannya itu antara lain yang dibenarkan adalah ini hadisnya. Idza sami'tumul muadzin, jika kamu sudah mendengar adzan dari seorang muadzin, faqulu mislama yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Jadi Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Tsumma shallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat kepadaku. Jadi kita juga disyariatkan untuk membaca salawat setelah adzan. Jadi bukan sebelum adzan ya. Nah, ini kemarin ada pertanyaan kan, muadzin sebelum adzan salawat. Yang tepat di sini setelah adzan. Tsumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku, yaitu wasilah, yaitu doa tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tadi. Faman sa'alallah li alwasilah, siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, halat alaihi syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Itu tambahannya yang disebutkan. Adapun tambahan-tambahan yang lain, ada tambahan-tambahan yang lain itu hadisnya kurang kuat. Di antaranya Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi da'wah. Tapi ini jarang orang baca. Ada lagi tambahan wat darajatar rafi'ah. Nah, itu ada kan? Itu dasarnya kurang kuat. Hadisnya kurang kuat. Terus juga ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Itu. Pakai itu kan? Rata-rata kan? Pakai itu. Udah biasa kan? Ya. Disebutkan di sini tambahan-tambahan itu kurang kuat. Yang kuat adalah yang tadi, yang tanpa tambahan wa darajatar rafi'ah dan innaka la tukhliful mi'ad. Tapi apakah tidak boleh? Saya tidak mengatakan tidak boleh, karena ucapan itu juga ucapan yang benar. Tapi dasarnya kurang kuat. Dasarnya kurang kuat. Hadisnya kurang kuat. Yang kuat adalah yang tanpa tambahan tadi, yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram, tanpa ada tambahan itu. Jadi cukup dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan lilladzi wa'atta. Udah cukup sampai di situ. Itu yang lebih kuat. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, keutamaan doa tadi. Keutamaan doa tadi itu mendapatkan syafaat. Jadi siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, silakan untuk rajin membaca doa setelah azan sebagaimana yang disyariatkan. Jadi sebagaimana yang disyariatkan, enggak usah ngada-ngada kita. Cari yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malu mengada-ngada yang tidak diajarkan oleh Nabi, sementara yang diajarkan tidak dilakukan, gitu, ya kan? Malu kan kita kan? Yang diajarkan nggak dilakukan, yang tidak diajarkan dilakukan. Gitu. Lalu yang ketiga, tentu saja yang ketiga menunjukkan betapa kedudukan sholat itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena di situ tadi disebutkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Jadi sholat itu kedudukan sangat tinggi, sangat penting dalam hidup. Maka hidup kita ini hendaknya kita atur dengan ritme sholat. Kita itu hendaknya punya agenda yang kita tulis dalam hidup itu, patokannya adalah sholat. Jadi nanti kita itu sholat zuhur, nanti sholat asar, nanti sholat maghrib, nanti sholat isya. Kita sebelum tidur itu kita sudah pasang alarm di dalam diri kita.
di dalam hati kita. Bukan sekedar dipasang di jam, di HP. Karena kalau alarm itu dipasang di HP, di jam, nggak dipasang di hati, alarm bunyi karena hati tidak bunyi, maka nggak nyaut itu. Alarmnya saja yang bunyi. Tapi kalau alarm itu dipasang di hati, dipasang juga di jam, ya nyaut. Bahkan kadang-kadang jam nggak bunyi, jam itu kan bisa saja baterainya habis, ya kan? Maka tetap itu. Itulah agenda sholat. Dan begitu dalam keseluruhan hari hidup kita, agenda kita. Dalam Islam begitu. Seharusnya yang rapat, yang ini, yang kunjungan itu menyesuaikan dengan jadwal sholat. Yang punya undangan, punya hajat, itu menyesuaikan dengan waktu sholat nanti itu jam berapa. Begitu. Saya tempoh hari diundang, pas jam itu maghrib. Pas jam itu maghrib undangannya itu. Saya baca itu. Jam 6 berapa? Jam 6.30. Jam 6.30 kan maghrib kan? Oh iya. Hah? 15? Iya, jam 8.30. Itu maghrib kan? Itu jam undangannya segitu. Jam 6.30. Oh iya. Jam 6.30 undangannya. Acara besar. Memang saya tanya, ini benar jam segitu? Ya enggak lah Pak Ustadz itu. Untuk Pak Ustadz enggak apa-apa setelah Isya. Nah untuk Pak Ustadz ini. Nah untuk yang lain gimana? Iya. Untuk Pak Ustadz setelah Isya. Ya betul saya sampaikan, insya Allah ya setelah Isya saya datang. Ternyata betul memang. Saya datang setelah Isya, saya pikir terlambat. Ternyata belum mulai juga acara itu. Ya, acara itu belum mulai. Gitu. Ya artinya kita orang Islam bikin agenda itu, agenda secara pribadi, agenda secara umum itu salat. Karena nanti kita ada azan, ya kan? Ada azan. Kita bikin pesta nanti dekat masjid itu nanti ada azan di jam segitu. Maka berarti sebelum beberapa menit sebelum azan dan setelah azan ada kondisi jeda kan. Jangan sampai dilawan ini, ya kan? Di masjid Allahu Akbar sana dang ya. Itu berarti melawan sesuatu yang sangat agung. Karena pelajaran yang berikutnya, yang berapa tadi? Yang keempat, kalimat-kalimat yang ada pada azan itu adalah kalimat-kalimat agung yang semuanya merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Ya, diawali dengan Allahu Akbar. Masya Allah. Kalimat Allahu Akbar ini dahsyat. Ya, dahsyat. Silakan untuk dibiasakan. Ada sesuatu yang sangat dahsyat, baik itu karena luar biasa kita senangnya, atau juga luar biasa kita nggak senangnya, ucapkan Allahu Akbar. Karena itu insya Allah menumbuhkan kekuatan. Kita kalau berjalan nanjak, itu syariatnya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik itu insya Allah kendaraan. Kalau turun, Subhanallah, Subhanallah. Begitu. Ibu-ibu yang melahirkan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah. Jangan menangis. Aduh, kapok saya kali. Mana kapok? Ibunya kapok, bapaknya mana ada kapok? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Dan di situ ada ucapan dua kalimat syahadat. Ada ucapan lagi undangan salat. Ada ucapan lagi disinilah kemenangan. Jadi setiap saat kita ditunjukkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo datang ke sini untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi sebenarnya siapa saja yang ingin sukses datang ke sini. Gitu.
Cuman sayang, banyak orang katanya ingin sukses tapi tidak datang untuk melakukan sholat. Banyak yang ayo kita skors, ini azan, lalu setelah itu kita lanjut lagi. Gimana dapat sukses? Dan kemudian diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah, sehingga itu insya Allah mudah-mudahan menjadi ritme ucapan kita setiap saat. Dan terakhir kita menghembuskan nafas juga itu ucapannya Allahu Akbar, dan puncaknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, selesai kita bab adzan.